Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat morning, good pagi mahasiswa. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu, stay positif dan jangan lupa bersyukur hari ini. Baiklah, di kesempatan kali ini kita membahas mengenai musik pada anak usia dini. Tujuannya adalah Anda memahami mengenai bunyi, mengenai musik bagi anak usia dini dan dapat mengimplementasikan pembelajaran musik melalui bunyi-bunyian pada anak usia dini. Oke, langsung saja. Nah, musik. Jadi, apa sih itu musik ya? Jadi, musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, nada, dan tentu keharmonisan yang dari suara dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Jadi, di sini alat-alat itu tidak berupa instrumen seperti gitar, drum, tidak ya. Kita mengetuk-ketuk meja itu sudah menghasilkan bunyi dan menghasilkan irama. Kita mengetuk-ketuk kaca pun juga menghasilkan bunyi dan irama. Nah, Lin dalam Yuliarto, Nurjana dan Hak itu menyebutkan bahwa musik itu aspek pertama yang harus dikembangkan dari sudut pandang neurologis. Neurologis itu adalah syaraf-syaraf ya. Karena sejak dari kandungan janin itu sudah bisa mendengarkan suara, termasuk musik ya. Jadi janin dalam kandungan itu sudah bisa mendengarkan suara ibunya, sudah bisa mendengarkan musik, mendengarkan bunyi, itu sudah bisa. Nah, musik sendiri itu memberikan efek yang kuat pada otak dengan cara menstimulasi intelektual dan emosional. Jadi melalui musik irama yang konsisten, irama tertentu yang dengan dinamika-dinamikanya itu mempengaruhi intelektual dan emosional kita. Coba ketika kita senang, kita tuh lebih menyukai tempo-tempo musik yang cepat, beatnya cepat. Tapi kalau kita sedang galau, sedang capek, sedang sedih, itu justru musik-musik atau bunyi-bunyian yang terkesan eh, lambat temponya, dinamikanya lambat gitu. Nah, musik juga dapat mempengaruhi tubuh dengan cara mengubah kecepatan detak jantung, bernafas, tekanan darah, ambang batas rasa sakit, dan gerakan otot. Coba dokter-dokter sekarang ketika mengoperasi ya, mengoperasi pasiennya itu terkadang ada yang menyetel, memutar musik gitu ya, musik klasik, entah musik apa ya, instrumen yang mendamaikan, menenangkan gitu. Jadi selain musik juga kita bisa pakai murotal Quran ya. Itu apa namanya? Bisa kita sekaligus mendengar, sekaligus mendapatkan pahala juga, mendapatkan syafaatnya juga. Anak yang lahir sebenarnya yang didengarkan itu bukan musik ya, tapi bunyi. Gitu. Jadi di dalam janin itu mereka mendengar bunyi-bunyi tertentu. Gitu loh. Nah, setelah eh, bayi itu lahir baru berkembang nih struktur beriramanya. Makanya kalau anak usia 4 bulan itu dia ketika ada musik atau tepuk-tepuk tangan tuh dia manggut-manggut gitu, geleng-geleng. Nah, di pertengahan tahun kedua itu bayi sudah melakukan improvisasi lagu spontan gitu ya. Jadi kalau dia mendengarkan lagu tapi yang dia ingat hanya potongan-potongan lagu aja. Misalnya, balonku ada lima, lima. Nah, itu. Gitu. Nah, antara umur 3 sampai 4 tahun itu anak mulai menyanyikan lagu-lagu yang populer di usianya gitu ya. Jadi ada yang nyanyi lagu anak balonku, ada lagu dolanan gitu. Tapi tidak jarang juga anak-anak umur 3 sampai 4 tahun itu juga sudah menghafal lagu-lagu dewasa ya. Dan itu ya sayang sekali karena anak itu hanya hanya hafal liriknya tapi belum tahu maknanya. Jadi kalau bisa diajarkan lagu-lagu yang sesuai dengan usianya. Nah, tujuan pengembangan musik bagi anak usia dini adalah melatih kepekaan rasa dan emosi, kemudian melatih mental anak. Lalu ini mencoba untuk memilih alat musik yang sesuai dengan perasaan yang ingin diungkapkan anak. Gitu. Lalu meningkatkan kemampuan mendengar dan gerak, kemudian meningkatkan kemampuan musikalitasnya. Gitu. Jadi dia tahu nih sifatnya musik ini gimana, wataknya, ciri khasnya gimana sih, kalau musik yang bahagia itu gimana sih, musik yang sedih itu bagaimana gitu. Lalu kepekaan terhadap isi dan pesan musik atau nyanyian tadi. Di lirik lagunya tuh dia hafal. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu,
merah muda dan ungu. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, itu kan liriknya bermakna. Gitu. Adapun selain tujuan yaitu manfaat musik untuk perkembangan anak usia dini ada 3. Pertama, meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Jadi ketika mendengarkan musik itu dia berimajinasi. Menyanyikan balonku berarti dia seolah-olah memegang balon, kemudian balonnya meletus, gitu. Kemudian meningkatkan dan mengajarkan kecerdasan yang lain. Jadi kecerdasan musik ini kan berpengaruh dengan intelektual atau kognitifnya anak. Otomatis kecerdasan bahasanya, sosialnya, emosionalnya, motorik kasar halusnya itu jalan semua dan merangsang daya ingat. Ya, nah, ini adalah indikator dari perkembangan musik pada anak usia dini dari 0 sampai 1, lalu sampai dengan 6 sampai 7 tahun. Nah, ini ya ada kemampuan perkembangannya. Kalau 0 sampai 1 tahun melakukan aktivitas berirama, dia bisa bergoyang, melonjak, walaupun tidak sesuai ritmenya. 1 sampai 2 tahun, dia bisa berceloteh. Berceloteh nyanyian tadi ya, walaupun tidak utuh gitu. Dan mulai menyesuaikan irama. 2 3 tahun sudah menyanyikan spontan tanpa persiapan. Jadi dia pokoknya lagunya kemana, dia nyanyinya kemana gitu. Nah, kalau 3 tahun, um, ini tadi ya, sudah menyanyikan spontan, lalu ada pola irama sederhana yang pendek. Jadi dia hafal nih lagu-lagu pendek anak-anak itu, dia hafal lagu anak-anak yang pendek maksud saya. Lalu 4 sampai 5 tahun sudah tahu tepuk yang berirama, kemudian sudah tahu pola irama, dan 6 sampai 7 tahun sudah tahu panjang pendeknya lagu, kemudian bisa menampilkan lagu secara cepat atau lambat mengikuti tempo, dan menampilkan, membaca, menuliskan notasi musik. Wah, ini sudah masuk ke jenjang sekolah madrasah ya, atau sekolah dasar. Nah, demikian pertemuan kali ini, semoga dapat diterima dengan baik. Jangan lupa selalu ingat pesan ibu dengan jaga imunitas, jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada dengan mencuci tangan atau gunakan hand sanitizer, pakai masker, dan jaga jarak dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.